Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Di dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah karya Imam Syekh Al-Qusairi radhiyallahu an, beliau nuliskan dalam bab taubah. Bismillahirrahmanirrahim. At-taubatu awalu manzili min manazili salikin. Di dalam istilah tasawuf atau thariqah, ada yang disebut dengan salik, ada yang disebut dengan suluk. Salik orang yang berjalan, sedangkan suluk menempuh perjalanan. Suluk diartikan juga dengan akhlak. Contoh, kita melakukan suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ketika melakukan perjalanan tersebut, apakah kita mengikuti aturan berkendara, aturan rambu-rambu lalu lintas, aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan negara, atau malah sebaliknya, ketika kita melakukan proses perjalanan, kita malah melanggar aturan rambu-rambu lalu lintas, melanggar aturan berkendara, melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam perjalanan oleh pemerintah dan negara. Ketika kita melakukan proses perjalanan tersebut lalu mengikuti aturan, itu disebut dengan suluk. Jadi suluk bisa diartikan akhlak. Yang jadi pertanyaan pertama, apa program suluk di dalam thariqah? Program suluk di dalam thariqah yaitu pengamalan, amaliyah, latihan-latihan, riyadoh, mujahadah yang diberikan oleh guru mursyidnya, seperti wirid atau dzikir. Kalau di dalam thariqah kami, thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suralaya, ada yang disebut dengan dzikir harian, ada yang disebut dengan amaliyah mingguan yaitu khataman, ada yang disebut dengan amaliyah bulanan yaitu manaqib, dan termasuk sholat-sholat sunnah yang diajarkan oleh guru mursyid kami. Itu program suluk di dalam thariqah bagi seorang murid atau seorang salik. Lalu pertanyaan kedua, apakah suluk itu wajib di dalam thariqah bagi seorang murid? Kami memberikan contoh sedikit. Misalkan wudhu itu pada dasarnya dianjurkan atau sunnah, sedangkan sholat hukumnya wajib. Maka sholat yang tidak disertai dengan wudhu atau dia tidak memiliki wudhu, tidak suci, maka sholatnya tidak sah. Bagaimana supaya sholatnya bisa sah? Maka dia harus memiliki wudhu atau berwudhu atau dalam keadaan suci. Begitu pula seorang murid, seorang ikhwan, seorang salik di dalam thariqah yang ingin mencapai ma'rifatullah, maka dia harus bersuluk. Ma'rifat hukumnya wajib, sedangkan suluk dianjurkan. Maka yang tadinya dianjurkan karena mengikuti satu kewajiban, maka hukumnya menjadi wajib. Tidak jauh berbeda seperti wudhu dengan sholat. Sholat wajib, sedangkan wudhu dianjurkan atau sunnah. Karena mengikuti satu kewajiban, maka wudhu menjadi wajib. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab hadis-hadis yang lainnya disebutkan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa orang yang suluk? Salaka diartikan suluk karena diambil dari kata salaka yasluku sulukan. Siapa orang yang suluk? Thariqan yaltamisu fihi ilman, dia menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan tentang Allah, yang di dalam tasawuf atau thariqah disebut ma'rifat. Siapa orang yang mencari ilmu pengetahuan tentang Allah, yang berjalan mencari ilmu pengetahuan tentang Allah, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Jadi para murid di dalam thariqah yang ingin dimudahkan jalannya menuju surga, dimudahkan ibadahnya, dimudahkan ketaatannya kepada Allah, maka dia harus melakukan suluk atau bersuluk. Lalu bagaimana caranya suluk?
yaitu dengan bimbingan seorang yang sudah sampai kepada level atau tingkatan ma'rifat kepada Allah, yang di dalam thariqah disebut guru mursyid. Nah, guru mursyid tersebutlah yang akan memberikan latihan-latihan, memberikan mujahadah, memberikan riyadoh, amaliyah-amaliyah kepada seorang murid di dalam thariqah. Nah, itu yang disebut dengan suluk. Jadi pada kesimpulannya, suluk itu wajib bagi seorang murid di dalam thariqah yang ingin menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin menempuh perjalanan supaya bisa muraqabah, supaya bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Insya Allah nanti pembahasan pada kitab Risalah Al-Qusairiyah akan kami lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.